Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. La amala ora ono amal iku maujud arja kang bisa ngarepake lil qabuli maring ketrimane amal diterima Allah. Min amalin saking siji amal, min amalin katimbang satu amal yaghibu kang lalai angka di mata panjenengan apa suhuduhu waktu olehnya ngelakoni amal. Tidak ada amal yang diterima oleh Allah yang melebihi ketika jenengan amal lalai dengan amal itu. Artinya apa, Pak? Amal yang paling bagus di mata Allah adalah ketika jenengan amal jenengan lali kalau iku jenengan yang melakukan. Justru hati jenengan hati ingat yang amal itu adalah Allah. Maksudnya seperti itu. Jadi amal apapun, Pak. Berarti gini, sholat 7.000 tahun jenengan sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran 70.000 tahun jenengan iki ngelakoni atau melakukan ibadah murni tanpa henti, tapi hati sampean iku eling nek sing amal jenengan. Berarti dalam hati kita ada rasa, kita mengakui kalau kita yang melakukan. Amal sebaik ini tidak bisa ngungguli amal sedikit, tapi jenengan yahibu angka suhuduhu lali dengan amal iku amal sampean. Berarti amal tanpa makrifat setinggi apapun itu lebih baik dari amal sekecil apapun tapi disertai hati makrifat pada Allah. Kesimpulannya ada di situ. Tapi bukan berarti terus sampean kali kula salat enggak, zakat enggak, lan sak itu ibadah maktub enggak. Ini perbandingan aja. Itu terserah jenengan piyambak. Mas, sing penting aku walaupun rokokan hati makrifat pada Allah. Lu itu hak sampean. Tapi iki maksudnya makalah, iku perbandingan. Wa yuhtaqarru lan sedidik angka saking ing ngersa jenengan apa wujuduhu kejadiane amal wau. Walaupun titik mungguh jenengan, mungguh pandangan manusia sedikit misalnya maca bismillahirrahmanirrahim atau sholat cuman witir sak rakaat tapi disertai makrifat pada Allah, itu lebih baik daripada 70.000 amaliyah yang kita lakukan tapi hati condong pada selain Allah, miturut kacamata hakikat, bukan syariat lo ya, hakikat. Kalau miturut kacamata syariat sih beda lagi, sebab kacamata syariat itu melihat status dohir, melihat status dohir. Lah iku bukti ini dohiri sholat tidak henti-henti,
baca Quran tidak henti-henti, haji solawatan tidak henti-henti. Loh, beda dengan kacamata syariat. Kacamata syariat mesti melihat dohirnya, padahal undur makola wala tandur mangkola. Syariat itu kalau ada orang dakwah, padahal yang disampaikan adalah dinu tauhid, mesti bertanya mondok endi? Lah ngoten nggih. Latar belakang status mesti pertanyakan. Pernah mondok enggak? Qur'ane pahamin sampai kemana? Balagho manteknya bagaimana? Hadisnya bagaimana? Kitabnya bagaimana? Nahwu sorobnya bagaimana? Mesti dipertanyakan ngoten. Nek enggak sesuai, ditinggalkan. Padahal apa yang muncul makolah-makolah pitutur dari beliau, walaupun dia bodoh secara ilmu dohir, ini buat orang yang hatinya sudah condong pada Allah itu mutiara yang berharga. Tapi itu bagi kita golongan yang ahli hijab, mohon maaf, itu seperti tai, roti rasa tai. Ya sudah, inilah memang perbedaan dua kacamata, memang seperti itu. Tidak melihat apa isi yang disampaikan, tapi melihat koreksi siapa yang menyampaikan. Padahal Allah nggak melihat status. Basing nggawa serban, basing enggak, padha ae. Basing kopian utawa gak ya padha. Basing sarungan atau celonoan padha. Iya, tak coplok bisa. Lho iya Pak, padha ae di mata Allah sama. Aku isualan. Lho. Sami mawon. Nanging tapi ojo disalahno. Hukum-hukum pandangan kacamata syariat iku melihat fisiknya ojo disalahno, karena wis karakterin delok melihat kelambenan utawa enggak ya podo di mata dicoplok pisan. Oh, masuk angin. Kula kan tarik dhisik. Pun Pak. Undur. Kok undur? Innallaha sak temene Gusti Allah iku layan duru. Ora bakal nyawang sapa Allah, menilai sapa Allah. Ila suwarikum, maring status Anda, dohir Anda, ndak. Wa amwalikum, lan status dunyo Anda, ndak. Walakinallaha, lan akan tetapi ne utawi Gusti Allah iku yanduru mirsani, ningali, melihat, menilai sapa Allah fi qulubikum, ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Atimu bagaimana? Hatiku ono macam loro, Pak. Ada hati itu nafasnya selalu bernilai zikir pada Allah, ada yang selalu bernilai zikir pada selain Allah. Tinggal koreksi hati kita masing-masing.
napas awak dhewe mlebu metu ini beserta dzikir apa ora nang Allah. Aku nggak mau koreksi orang lain, aku harus sibuk koreksi diri saya sendiri. Ingat dawuh sapa Pak Tani, ngerti Pak Tani nggih? Sing musuhe Kancil niku lho, Pak Tani. Pak Tani iku nandur kulite kacang 2 truk, nggak akan bakal cukul. Justru menanam bijinya kacang 1 saja bisa jadi 2 truk. Saged 1 tumbuh banyak, ditanam lagi banyak tadi, jadi banyak, ditanam lagi malah jadi 2 truk. Ya banyak. Kula niku kadang-kadang mikir, banyak situ iku mesti diceluk banyak. Lah ngoten ya. Apa kok diceluk banyak ya biyen iki ana ceritane dhewe mungkin. Wong mek situ lho ngomong banyak. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana ketika saat kondisi saya itu masih napas iki lalai pada Allah? Bagaimana wong saya sudah ngerti sejatine dzikir, sudah ngerti cara untuk mengamalkan dzikir, ya sudah ngerti. Saya juga sudah melaksanakan kholwat, tapi ingat saya pada Allah kok masih sedikit. Nafas ini kok ya sering lali nang Allah iku piye ya? Lah apa solusinya? Bagaimana solusinya? Pak, kita itu sudah dikasih Allah solusi. Yang solusi itu sudah dilakukan jelas-jelas oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tertera di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Allah itu yang menjelaskan tentang zikir, manfaatnya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir itulah hatimu akan jadi damai, tentram. Ada lagi ayat yang menjelaskan tentang zikir, bagaimana setiap napas kita selalu bernilai zikir di mata Allah. Dijawab dalam surah Al-Ahzab ada, dalam surat Al-Insan juga ada. Rasulullah itu olehnya zikir pagi, sore dan malam. Piye carane? Iki kok bulet nang sikilku ya apa ya? Pun ngeten mawon. Iki wau mantun mancing, Pak. Nggih. Pagi wau kali rada setengah ngantuk. jam berapa? Jam 6-an iki wau. Jam 6. Mungkin nek umpami wau niku mboten enten strek ya kejelungup kula. Sebabnya ngantuk, strake bolak-balik ya ngoten. Nggih, matur suwun. Ngeten. Cara untuk kita melatih diri supaya mendapatkan atau Allah mensematkan derajat si hambanya itu
di dalam derajat yang paling tinggi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, maka Muhammad mulai pagi sampai sore bahkan malam yang panjang, buatlah waktu demi waktu itu untuk mengingatku. Sampai-sampai kita kan diilingkan. Aqimis shalah lidzikri. Ketika jenengan iki menegakkan menjaga sholat itu semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Terus mengapa kita belawakrak yang ingat rondo kempling, bokong semok, wis mau macem-macem? Itu alasannya bisa jadi karena kita belum mengerti, belum faham dan mengamalkan dzikir sirul asrar. Itu pasti, Pak. Tapi kadang-kadang kita sudah mengerti, sudah mempraktekkan dzikir tersebut, terkadang kecolongan. Apa sebab? Istiqomahnya kurang. Wis jawabannya situ tak. Istiqomahnya ing mungguh Kanjeng Nabi ku istiqomah iku setiap detik, Pak. Napas nih keluar masuk, beliau selalu berzikir sir dan sirul asrar. Yang sirnya untuk menggugah, mempermudah sejatine dzikir sirul asrar itu selalu faqadistamsaka bil urwatil wuthqa dalam beliaunya. Ya udah, iki sampean tiru. Jangan lalu alasannya ini, lah kula kerja ya apa kerjane? Nek kongkon dzikir terus ning ati. Mesti lopot. Pak, Ibu, ojo kakean cocok. Udah, lakukanlah sesuai kemampuan sampean masing. Wis istiqomah sampean iku dalam kerja, misalkan bisanya berzikir kerja misalnya 1 jam, bisanya 5 menit, ya udah, pokoknya jangan blas. Aku yakin ketika jenengan mengistiqomahkan, walaupun tidak per detik atau per nafas, mungkin per jam atau mungkin per waktu, melihat istiqomah sampean dewi-dewi. Sopo sing nandur luwih tekun, oke, ya dapatnya banyak. Nandur biji kacang mek situ, ya mungkin buahnya itu hasilnya sagegem. Lah kalau jenengan iku bijinya itu sak kedok, ya apa bahasa Indonesia sak kedok itu, Pak? Sak petak. Hasilnya mungkin lebih banyak daripada hanya satu. Kalau bahasa Quran itu bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Wa qala aidan dzikron katsiron. Yang namanya banyak itu relatif. Untuk Kanjeng Nabi relatifnya itu adalah setiap detik. Untuk kita mungkin setiap jam, kadang gak setiap jam. Kita masih diposisikan Allah di dalam setiap waktu. Hanya waktu sholat aja hati berzikir, karena menyesuaikan ayatnya aqimis shalah lidzikri, ya. Tapi aku yakin jenengan manakala terus ngecoi memegang teguh buhul tali Allah ini, aku yakin semakin lama keistiqomahan sampai berzikir akan mencapai apa yang pernah dicapai oleh Kanjeng Nabi, yaitu setiap detik. Setiap detik. Akhirnya makom sampai itu di musyahadatul baqa. Pun berarti golongan maksum,
Lah kalau kita masih diproses Allah di makom mahfud, fana ambek kamil, sering jatuh, ya udah, hanya satu kuncinya, jangan dilepas tentang zikir. Lakukanlah sesuai dengan porsi kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, berarti mana yang disebut laku yang bahaya, akmal yang bahaya, yaitu akmal yang disertai syirik khafi. Bun, apapun alasannya Allah akan menolak, itu pasti. Tidak akan disebut digolongkan sebagai amalun makbulatun, nggak bisa. Indallah nggak bisa, karena ada syirik. Wahai anak putuku Luqman, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tondoni kula wau, salat aku menyekutukan Allah dengan bentuk dalam hatiku, aku merasa aku urip, aku merasa aku yang bisa melakukan, aku merasa aku yang wujud. Ya Allah, iki bentuk saya itu sholat dalam keadaan menyekutukan Allah. Lebih jelas, dulu sudah saya sering katakan, namanya ruh wajah hati jenengan kali kula niki ada kalanya menghadap wajhiya, ada kalanya menghadap samawati wal ard, samawati as-samawati wal ardo. Ada kalanya hatiku itu, ada kalanya hati seseorang itu menghadap samawati wal ard. Artinya isi di dalam hati kita gambare wujudnya makhluk niki. Contohnya tadi loh, kalau sholat eling rondo kempling, masalahnya kalau bar oleh kenalan WA ya dah, jenengan mboten kagungan garwa, mboten, kula pun nganggur 3 tahun. Wih, emane-emane lah ngaten ki ya. Pir podo irenge, sir podo senenge. Wis ta, mesti hatiku iku Pak, waktu Allahu Akbar wis eling rondo kemplinge wis. Apalagi dia habis nikah, nggih ngapunten, punya anak 1, ditinggal garwonya itu meninggal, wis ditari siapa-siapa nggak mau, aku gelemnya ambek klason. Allah ya Karim, wis ta, siapapun kita nek wis podo senenge Pak, gambar wujud rodo kempling di hati saya nggak bisa hilang, nggak bisa. Gambar malaikat karomah sing dek wingi ning ati kita Pak, ayo kejelungup tak gak. Makanya mengapa Gusti Allah melarang bagi mereka yang belum mengerti sirul asrar, jangan pola-pola. Iku sama-sama makhluk loh. Rondo kempling di alam muhadoroh kasunyatan, malaikat
di makom mukasyafah, alam kegaibane makhluk, sama-sama makhluk, apa bedane? Arit pacul bisa dibuat untuk ngarit, pacul cangkul untuk bisa untuk menanam. Iki yo karomah, apa bedane? Keris nyun sewu, pokoknya duduk keris kalau munyeng lho ya. Keris zamane Pangeran Diponegoro, kerisnya dapat melayang sendiri. Lah ono karomah itu Pak, ono karomah. Apa bedane kerisnya Pangeran Diponegoro ambek pacul jenengan? Sama saja. Jangan pernah kau ngumbah keris musyrik, percaya akik musyrik, apa? Musyrik. Tapi kita juga di rumah nyengklit nom arit. Apa bedane? Alam mukhadharah dengan alam mukasafah sama makhluknya. Kalau kita mau meneliti sesungguhnya syirik itu Pak, ada yang diketahui orang, ada yang tidak. Yang diketahui orang yang jelas disebut syirik jali, ning hikam disebutkan. Yang jarang diketahui orang kecuali orang yang sudah memegang sirul asrar, itulah syirik khafi. Walaupun jenengan iku punya hijab tumpuan Pak, mbah hijab bahar, mbah hijab wonten Pak, hijab sing apabila sampean lungguh ngenten lho ya, lungguh terus sikil sampean iki ning banyune mili, terus di bawah itu ada orang mandi melok jaduk. Ngerti jaduk kan? Melok sakti wonten hijab sing ngoten niku wonten. Gak oleh ditulis, mboten asal ditulis, kudu didoktrin diwaca. Engko nek diwaca nyun sewu. Ada hijab iku iki babakan kok melayu nang karomah ya apa iki? Wis gak apa-apa nyentil didik, tapi aku mau bongkar. Wis itu aku wis kapok iku pun. Kapok kebenar. Ada Pak memang ketika jenengan amalkan iki lungguh utawa senden nak nggone wit mate. Ana nisore omah. Niki jugruk wonten. Mungkin jenengan dulu di Kejawen ada yang pernah ngerapal nih, nggih mohon maaf, aku bukannya membuka diri mboten. Maksud kula apa saya ngomong karomah iku padha ambek arit. Wow, sama dengan lading, sendok bisa dibuat makan ya toh, lading bisa untuk ngirisi tahu. Tinggal iman sampai ini jatuhnya di mana? Kalau iman sampai kali kulo jatuhnya itu ada di makhluk, maka inilah syirik khafi. Bisa contoh kulo wau lho, ningati ono pangrasa yen aku iki sing iso aweh tausiah klason, syirik wis. Inilah perbuatan yang paling bahaya indallah, di mata Allah. Mesti saya itu mengajak jenengan untuk tawajuh terhadap selain Allah. Itu pasti Pak. Sekalipun itu jenengan tak suruh maca Quran, di sini Quran. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala
kebenaran itu datang, maka hancurlah kebatilan. Ikut diduduki malaikat, gak popo maca Quran ning gunung kok munculno karomah, bentengi awakmu. Saya sudah menyuruh jenengan untuk tawajuh terhadap makhluk, akhirnya jenengan terseret juga. Inilah perbuatan yang paling bahaya. Sik mending ini, Pak. Paham ya? Cara ngomong dosa lo ya. Sik mending ngeten. Karena ini perbuatan jasmani. Artinya jangan dianggap ngene iki dosane cilik ora. Engko sampean kok gede kok, bendino aku tak mau 5. Tidak seperti itulah maksud saya. Artinya pengampunan Allah itu lebih berat ngampuni dosa syirik daripada selain syirik. Tapi Allah ngekei jaminan mau 5 sampai puluhan tahun nah, syirik puluhan tahun nah. Saya buka kembali kepada surat Ali Imran 31. Yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau betul-betul ingin bercinta padaku, kata Allah, dan mengikuti ajaran Muhammad, yuhibbukumullah. Cintamu tak terima dan kujadikan kau sebagai kekasihku. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu sing jasad ambek roh dengan roh tak hapus. Itu karena yang turun adalah rahmat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, manakala yang turun rahmat Allah, maka dosa sing gedene seperti apapun, gunung Uhud lah katakanlah, iku munggu Allah ngeten Pak, munggu Allah lo ya. Tapi syaratnya kui mau, jikalau kau ingin mencintai Allah dan mengikuti ajaran Muhammad, yuhibbukumullah, Allah itu akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Berarti kekasih Allah itu namanya Habib, jamae habaib. Wakola aidon wali atau aulia, sama kekasih. Di ayat itu Kak Ono ngomong nasab, mboten enten, mboten ngomong duriyah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan jenengan disucikan Allah. Tapi jikalau sekecil apapun dosa kita, manakala yang turun itu sifat adili Allah, gak ada orang yang dosanya kecil besar Pak. Gak ada orang yang bisa masuk surga, semua neraka. Nyun sewu, kalau wingi ngaji nak nggone Banyuwangi ku pas jamaah iku ono Pak Dalang, bagian dalang mriki wonten sing bagian dalang ngeten. Apa oyo Pak Dalang iku setelah clear digebuk nonang layar, tahu clear nggih? Clear iku dunya, alam dunia. Gambarnya artinya lah macan, ulo. Berarti alam dunia iku asline duduk alam sampean. Jenengan ini penduduk aslinya duduk penduduk dunia. Bukti nih, sampean ketika lahir adaptasinya itu lama karena bukan alamnya. Sampean lahir gak langsung ngadeg melawayu, mboten saged. Sapi
nyun sapi. Begitu lahir gak ngenteni wulan-wulanan Pak, mungkin berapa jam langsung ngadeg. Apa maneh ulo begitu netes langsung belah jenengan. Karena Anda, kita makhluk manusia insan itu bukan penduduk dunia, adaptasinya lama. Wis clear dikepyodes apa golongan sing bersifat api nang Allah iku diletakkan sebelah kanan. Dalam surat Waqiah golongan al-yamin selamat. Golongan kanan yang dicepno ning gedebok kalih Pak Dalang mesti dapuke apa ya, dapuke karakternya lakoni api. Tapi mengapa yang ada di kiri golongan yang jelek-jelek nyun sewu karakternya itu, mohon maaf, kok diletakkan kiri? Sampean protes nang Pak Dalang. Pak Dalang kapan menemben dipindah ya napa? Oh nggak bisa. Karena ini sudah nas. Nas itu apa ya? Sudah pakem, sudah keputusan. Nggak boleh. Lah nek kalau saya pindah diguyu-guyu penonton. Guyu-guyu penonton. Ini karakternya Basiroh, ini karakternya Basariyah. Ini jelas. Terus dikasih negara namanya Ngamarta, yang kiri Ngasti. Napa Pak artinya Ngamarta Pak? Sing pahami lah. Kula mboten paham. Kula memang kagungan dulure mbah niku Dalang dulu itu. Dulure tapi duduk mbah kula dhewe dulure. Jadi Somadi namanya iku. Niku pinter ndalang, nek ndalang merem. Nek merem ngeten iki. Somadi niku. Tuh kok merem wedi didelok wong ngono wae gak ngerti. Bapak Ibu, itu sebetulnya gambaran. Ning Quran juga begitu. Ada golongan kanan, yamin, ada golongan kiri, shimal. Golongan kiri menunjukkan golongan yang gelap gulita, sebab walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat, gelap. Golongan kanan diletakkan Allah golongan padang, bersinar. Karena apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Karena beliau itu hatinya condong pada Allah. Kalau di sini yang kiri condongnya hati pada makhluk. Lah ini pun walaupun ngaji babakan wayang itu tauhid Pak, itu tauhid. Makanya bahasa Ngamarta iku kan bahasa Jawa toh Pak ya, kromo. Cuman kita orang Jember ra paham karena kehalusan bahasa. Menawi jenengan wonten sing paham Pak, tolong dikasih tahu saya. Apa arti Ngamarta? Apa arti Ngastino? Wis. Satu, gambare atiku mesti rondo kempling wow. Pun. Jadinya akhir ayat wa ana minal musyrikin. Wa ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Tapi bagi golongan jenengan sing menghadapkan wajah hati jenengan pada wajah Allah urip iki, maka wa ma'ana niki beda nih Pak, minal musyrikin.
Beda toh. Dan aku sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah yang di bawah, dan saya golongan orang menyekutukan. Berarti sholat kita ketika saat sholat hati condonang makhluk, walaupun kelihatannya jasa sholat, ya dah, dari kacamata hakikat kita masih disebut orang yang menyekutukan Allah. Wis. Akhirnya disimpulkan yang pojokan, wah nek ngono gak sholat, daripada menyekutukan Allah. Enak tengok-tengok gini, hati sambung terus. Pertanyaannya, bagaimana beliau yang seperti itu? Kalau saya menjawab, aku gak wani nyalano wong. Nah, kalau Allah meletakkan di situ bagaimana? Ya wis urusannya Allah. Berarti saya tidak boleh dong sakit hati pada orang yang ketika sholat hatinya ada wujud selain sama, iya. Cuman hati saya menangis, mengharap pada Allah, ya Allah lekas kasih hidayah. Lebih-lebih orang dekat kita. Sebab kita sebagai seorang suami kewajiban anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu, jadi aslinya kita manusia itu di dunia itu adaptasi dikarenakan kita bukan penduduk asli. Oleh sebab itu wa anibu balio siro menyang negeri asalmu. Mana negeri asalmu? Rabbikum. Balilah wa anibu ila apa gun terus siapa? Wa aslimu lahu niklu. Wa anibu ila rabbikum. Balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artinya balione negeri asalmu. Apa negeri asal? Darul akhirah, yaitu ahad Allah pun teng mriku. Berarti amaliyah yang paling berbahaya pada Allah, di mata Allah adalah amaliyah yang masih ada walaupun sedikit sebiji sawi tingkat kemusyrikan. Sebab kata Allah, inna syirka sak temeni perbuatan menyekutukan Allah syirik ikulah zulmun azim, perbuatan dolim yang amat agung. Dolim pada Allah amat agung. Seperti ceritanya umatnya Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Musa ketika dakwah di tengah umatnya, beliau berkata begini, Pak. Entah saiki wani ngomong napa ora. Ya qaumi, he kaumku, innakum sak temene sira kabeh iku ladzulmun adzim. Innakum dolamtum anfusakum. Innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Sesungguhnya wahai kaumku, kamu itu dolim pada dirimu sendiri. Buktinya mana? Dolim nang diri kita sendiri itu sama halnya dolimi pada Allah. Masalahnya Allah dalam diri kita. Dengan bentuk apa kaum itu mendolimi dirinya sendiri? Bittikhadikumul ijlah, dengan bentuk mengadakan penyembahan selain Allah yang disebut anak sapi. Menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nek cara syariat sapi disembah-sembahan ini loh. Bukan itu, Pak.
Ikulah perbuatan syirik jali, jelas jali. Tapi yang dimaksud khafinya di mana? Ya contohnya tadi loh Pak, saya ngaji, merasa dalam hatiku penetapan munculnya ngaji itu dari saya. Berarti saya menyekutukan Allah dengan makhluk berbentuk saya. Akhirnya saya merasa yang bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Gak usah kelason Pak, langsung Rasulullah. Ini Allah menyatakan di dalam surat Al-Qasas, innaka sak temene sira Muhammad ikulah tahdiman ahbabta. Tidak bisa memberikan petunjuk pada orang sekalipun orang itu orang yang kau cintai, berarti orang yang dekat, ahli bait, anak, istri, ahli bait yang beliau cintai. Nggak bisa. Terus siapa yang memberikan petunjuk ini terhadap umat? Walakinallaha lan tetapi ini utawi Gusti Allah iku yahdi kang bisa aweh hidayah petunjuk sapa Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Artinya hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan dinu tauhid, dalam hatinya muncul rasa akunya Allah. Ngoten lho maksudnya. Niki langsung Rasulullah loh yang disuruh untuk beriman seperti itu. Dan atau Rasulullah yang orang pertama ditegesno Allah, diweling, diingatkan Allah, bukan kamu Muhammad yang memberikan, yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku. Bahasa ringkesnya gitu. Jadi Pak, yang dimaksud pedet tadi perkara selain Allah, bentuknya saya ngaku-ngaku. Wis mending wong sing sualan cekak tapi makrifat Allah daripada wong berjubah tapi hatinya makrifat terhadap selain itu di mata Allah, ing ngersane Allah. Nek ing ngersane manusa ya ora lah. Ya sing jubahan niku sing apa udang-udang sak tempeh nih lho Pak ya. Sak tempeh. Jenengan kena kamuflasenya mereka, kita baik kiai pribumi maupun santri, ya toh? Nggih, mohon maaf kena kamuflase terhadap orang-orang yang memang beliau itu ngersani Allah ya, tidak selayaknya sebagai kekasih Allah. Justru malah kekasih Allah itu ditutupi Pak, singitan, sembunyi kekasih Allah itu, kecuali situ Sultan Aulia niki, yang lainnya delik. Kalau Sultan Aulia nggak bisa. Atau bisa dikatakan wali napa Sultan Aulia gitu. Wali kutub. Nah iku wis gak bisa ditutupi kok. Tapi selain daripada itu Allah tutupi. Artinya beliau kalau konangan singitan. Tidak malah ngaku-ngaku aku wali. Aku kekasih Allah. Boten enten ceritane ngoten niku. Sebab asline kekasih Allah itu tidak mungkin ngaku-ngaku sebagai kekasih Allah. Nggak mungkin. Nggak mungkin di mata orang lain. Sebab wong makrifat itu adalah wong sing kelangan wonge. Berarti lah nggak ngaku. Wong sing kelangan wonge, wong sing wis nyoplok melepas bajunya Allah, itulah kekasih Allah.
Apa bajunya Allah? Wujud, qidam, baqa, sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat dan seterusnya. Wis dilepas pisan. Saking wedine dheweke konangan wong, Allah mensematkan kekarepaning ati dikongkon ngedoi menungso pergaulan biar dibenci wong. Lah iya sak joke ngaji tauhid, mboten tauhid, tauhid tambah ndelurung. Dulu sapa masjid, saiki sapa gerdu. Dulu ikut jamaah, sekarang kok nggak mau, malah sholat sendiri di rumah. Siap-siap kamu. Dan itulah cara Allah untuk menutupi kewalian jenengan pada Allah di mata manusia. Makanya kekasih Allah itu Pak, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi petani, nelayan, wis macam-macam. Dunya iki Pak, cara bahasa syariat, manakala sudah tidak ada kekasih Allah yang seperti itu, kan biyen dikukut, sejak dulu wis habiskan. Wa ahlaknahum, dan Allah hancurkan semuanya. Dan itu juga terjadi sejarah para nabi dan rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad seperti itu. Alasan Allah menghancurkan karena mereka itu ingkar pada ajaran Allah, seruan Allah, dia tidak mau. Tapi wa anzainahu ma'ahu, dan Allah menyelamatkan kekasihnya dan pengikutnya itu untuk meneruskan setelah penghancuran. Habis diteruskan tiba anak putu, ada lagi yang delurung maneh, tambah luwih akeh maneh, nanti dihancurkan lagi. Sama kita umat Muhammad, sampeyan titeni, entah dengan cara Allah nanti menghancurkan bagaimana, tapi yang jelas Allah sudah mengenas di dalam Al-Quran, wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Wis titik. Sing dihabiskan Allah itu adalah mereka yang ingkar pada ayat-ayat Allah, seruan Allah. Seruan Allah itu cuma satu Pak, anibudullaha wastanibut taghut, hanya itu. Urusan jasmania sampai syariat model bagaimana, monggo silahkan. Umat Islam yang mengikuti madhab Syafi'i silahkan, Hanafi silahkan, Hambali, Maliki silahkan. Sing penting hati ini jenengan iki madepe ini wajah tuwasiyah, wis beres. Tak lebarkan agama, misalkan silakan Anda yang Muslim, silakan Anda yang Nasrani, Hindu, Buddha, silakan. Yang penting hatimu itu ilahun wahid, wajah tuwaj. Iya, urusan namanya beda-beda, monggo kerso, sing penting tujuannya sama. Air ini wujudnya disebut air Indonesia, dibawa ke Inggris bukan air, dibawa ke orang Jawa bukan air, tuyo. Ngoten nggih? Dibawa ke Madura beda lagi namanya. Nggih. Nang Batak napa? Pahit. Cai. Batak niku. Oh. Nggih. Nang Bugis beda maneh. Beda sebutan, janganlah membikin satu tukaran alias tidak rukun, jangan. Sing penting tujuannya
sama. Makanya syuhudul wahda fil kasroh, ya banyak di dalam satu. Ahadkanlah Allah di dalam banyak, di situ aja. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Sak bagus-bagusnya amaliyah dohir di mata Allah dikatakan bagus, yaiku amaliyah yang ruhaniyah keadaane wajhiyah madhep ing ngersani Gusti Allah. Saelek-eleke perbuatan dohir di mata Allah iku tergantung keadaan jelek hati kita. Apa? Mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah. Sebelum kami urai pelajaran ilmu sejati dulur papat limo panjer, pertanyaannya apakah sama dengan dinul haq? Betul. Tapi mohon maaf saudara saya yang belum pernah mengerteni pelajaran di dalam ilmu sejati itu, apabila protes mohon maaf. Lebih-lebih saudaraku yang paham betul tentang ilmu syariah belum ngerti ilmu tauhid mesti protes, bahkan mengatakan dzalika dzalalatun, itu ajaran sesat. Mohon maaf sekali lagi, bukannya aku membela saudaraku yang di Kejawen, enggak. Saya berkata apa adanya. Kakang kawah adiari ari-ari, semua itu adalah sebutan. Yang sebutan itu ada di dalam diri semua manusia, pasti itu ada. Kalau secara biologis itu bukan ahli saya, mohon maaf, tapi sama, cuman sebutannya beda. Kakang kawah di dalam biologinya apa? Ari-ari itu disebut apa di dalam biologi ini, ada sebutan sendiri, dan semua pasti terjadi pada diri manusia. Intinya gini Pak, prosesnya sebelum disebut ruh, menurut surat Al-Anfal, tolong dikoreksi barangkali nggak sesuai, ayat 72. Sebelum Allah menyatakan bahasa ruh, itu Allah mengatakan bahasa jiwa. Bahasa jiwa kalau diarabkan nun faksin, nafsu. Ketika nafsu itu ditanya, jiwa itu ditanya, man ana wa anta, nafsu menjawab, ana ya ana, anta ya anta. Akhirnya nafsu itu dimasukkan Allah dalam penyiksaan yang ribuan tahun. Akhirnya nafsu ditanya lagi, man ana wa anta. Akhirnya jawab, ana abduka wa anta robbi. Saya adalah hambamu ya Allah, dan jenengan itu adalah Tuhanku. Akhirnya
alastu birabbikum, terakhir itu, betulkah kau berani membawa amanah menyembah hanya padaku? Jenengan jawab, bala, syahidnya injih. Oke. Mengapa harus ada kakang kawah adi hari-hari? Mengapa harus ada nafsu sifat basariyah dan basiroh? Itu karena kita itu sudah sanggup berjanji membawa amanah. Apa amanahnya? Kita akan mengajak terhadap saudara kita di dalam nafsiyah dan di dalam basariyah dan basiroh itu menghadap memuji hanya pada Allah. Akhirnya sudah ditandatangani Allah, distempel nek cara bahasa guyon iki gini, des sah wes. Ini akan kelihatan, Pak, maksud daripada dawai Allah, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Amanah jenengan sebagai khalifah, pemimpin, mimpin nanggone nafsu nih. Kapan itu terjadi? Ketika saat kita menjelang dewasa, akil baligh, udah dihadapkanlah Allah menghadapkanlah untuk menguji kita terkait dulur papat tadi. Apa yang terjadi? Kita semua manusia justru kita mengikuti apa seruan nafsu, bukan kita mengikuti seruan Allah. Diajaklah kita untuk hubus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, untuk mengikuti seruan nafsu, yaitu bercinta, berkasih mesra, memuji selain Allah. Wes, iki proses kita. Cuman bagaimana kita sebelum kematian syariat datang, kita itu sudah wa inna ilaihi rajiun. Setelah innalillahi, lah ini nanti jawabannya juga ada di nomor 2. Allah sing tak maksud ilahun wahid, Nur Muhammad, Ruh, Insanul Kamil. Ini proses innalillahi. Lah sekarang bagaimana proses wa inna ilaihi rajiun? Sehingga di situ di dalam ajaran kejawen itu ada istilah sangkan paraning dumati. Wa inna ilaihi rajiun. Anda akan bisa melaksanakan proses wa inna ilaihi rajiun sebelum meninggal, atau sangkan paraning dumadi, jenengan harus menafikan, memfanakan seluruh nama ini. Sebutan napa niku? Lah iya, ra ono apa? Apa? Itulah Pak proses kholwat jenengan lewat sirul asror untuk masuk di alam fana sehingga bisa musyahadah. Nek wis musyahadah akhirnya innani anallah, yang ada adalah wujudku Allah.
Nanti nafsu-nafsu tadi sudah nggak ada, sudah apa? Sudah fana semuanya. Sehingga di dalam ilmu sejati itu ada makalah ngene. Sampeyan eling-eling. Sing kosong iku berisi, sing berisi iku kosong. Wis. Kita wong syariat tok ditukno ngono wis ndasi ngelu, Pak. Ora ketemu jawaban. Saya juga begitu waktu tahun 75, 76, 74 BA 75, 76. Ebes ngomong tondone wong sing wis ketemu Allah, wong iku kalau sudah ketemu susuane angin. Saya gara-gara dijotos ambek Ebes itu ngomong sudah ketemu, Pak. Tadi di sawah ada lesus. Gini ku gara-gara gua dijotos Ebes itu. Duduk. Ada yang mengatakan kuwi nek wis ketemu gali kangkung, yaitu ternyata maksudnya adalah jikalau Anda sudah lepaskan rasa keaguan diri sebagai makhluk yang wujud, yang berkehendak, yang melakukan, maka itulah kosong. Kosongkan itu. Qur'ane Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, he kaumku, jikalau kau betul-betul bertobat nang Gusti Allah, nanggone Tuhanmu, dan kau diterima tobatmu, satu hanya, faktulu anfusakum, patenono dirimu. Maksudnya patenono keakuanmu. Dijawab kali Syekh Ibnu Athaillah. Niku wau kan zamane Nabi Musa. Syekh Ibnu Athaillah kan dereng dugi. Akhirnya dijawab di dalam makalahnya kitab Hikam, idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen sing jero wujudmu he makhluk di dalam bumi bumi kefanaan itu. Dalane ya napa? Lah niki lho ket biyen gak dituturno dalane caranya bagaimana kita menafikan keakuan kita, caranya bagaimana menafikan istilah ilaha dan mengisbatkan ilallah, dan bagaimana cara kita untuk membuang jauh wujudnya selain Allah itu. Ini gak dituduhkan, ya, gak ditunjukkan dari dulu gula saja sampai munyer-munyer puluhan tahun, Pak. Ternyata mak peludit dzikir sirul asrar. Jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Yang 41 itu ada kesambungan dari surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Itu sambungannya. Bisanya kau bertemu Tuhanmu, kau harus mohon maaf berzikir sejati nih zikir tadi. Wes, sekarang wis enak, Pak. Jenengan iki wis kadek soro-soro. Joro permen kari ngemut tok lho. Permen tinggal ngemut tok dulu, ya Allah. Sampeyan takok para sepuh-sepuh nih, ya Allah, sampai jungkel memaknani dari makalah para Rama. Lo estu sekarang sudah digelar. Terus pertanyaan kedua mengapa? Lali aku. Mengenai zat sifat asma serta Oke. Dat perwujudannya dalam diri jenengan yang disebut ruh. Datullah
sifatullah, asmaullah, afngalullah. Pun wong Jawa biyen mboten fasih zatullah ngono mboten, datullah, sifatullah. Pujian lah ngono to. Wis petang perkara ini Pak jadi satu, namanya hayat atau hidup. Tapi sebelum saya ringkas, apa zatullah? Yaiku wujud ruh sing syariat tok durung paham, ojo dipeksa. Berarti Allah iku roh ya, ngono kok. Berarti iku roh ya. Sik ta, kuwi ojo takon ngono nek gak paham. Nek wis paham takok gak apa-apa. Itu ada kaitannya dengan sing kula hapus wau. Apa maksud zatullah iku wujud roh dalam diri jenengan iku Pak? Itu zatullah. Sifat apa maksudnya? Wujud kang aran makhluk. Asma, nama makhluk. Iki wujud bleger niki lho. Jadi sifatnya bleger niki. Lah, sifatnya makhluk bagaimana? Ada dua. Ada sifat yang muncul dalam hati kita, basariyah. Yang kedua basiroh. Basariyah berarti mengikuti seruan hawa nafsu. Basiroh mengikuti seruan Allah. Munculnya adalah karakter-karakter atau sifat-sifat yang mulia, berarti golongan negara ngamarta. Is afngal iki adalah gerak penggawean, obah apa ya, pekerjaan ngono ya. Af'al pekerjaan. Sekarang petang perkara ini Pak, 4 perkara ini jadi satu, disebut urip atau hayat, hidup. Kalau kita sudah bicara hidup, itu ada 2 poin. Bagi orang ahli hijab mesti ngomong aku urip sebab diuripi yang maha urip, maha hidup. Maksudnya Gusti Allah. Berarti ada 2 Mas Yan. 1. Nomor 2 ahli syuhud. Aku urip aku iki, aku urip sejatine urip yaiku Allah. Kalau sudah ada di situ, maka ketika saat memandang, membaca ruh makhluk, wujude makhluk namane, penggawean ini semuanya terangkum menjadi satu, namanya ana atau ingsun yang nang tajali, atau bahasa Arabnya nafsu. Diri. Man ngarofa nafsah fakot ngarofa robbah. Ya wes iku. Jadi semuanya nama-nama itu sudah nggak ada bagi beliau. Ya iki wes akhirnya, ayo kok sebut apa iki nek wis gak ono apa-apa iki. Wocon. Inilah sejatine
yang kosong iku berisi. Yang berisi ini sebetulnya gak wujud. Yang wujud iki gak wujud. Sing gak wujud iku sejatine wujud. Siapa di antara kita tatkala sudah nyata wujudnya Allah, maka tak akan wujud selain Allah. Satu. Nomor dua, siapa yang selain Allah itu masih kita anggap wujud, sampai ndas buta nggak akan tahu wujudnya Allah. Bahasa hadits qudsi kalau nggak salah, man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhan. Berarti dirinya ini hidup iku loh, yaiku ingsun. Ada 4 makhluk yang Allah hadapkan terhadap kita setiap saat dan waktu, dan Allah menghadapkan itu sebagai ujian yang membawa pengertian hati ini memandang siapanya, makhluknya apakah Allahnya. Apa 4 makhluk? 1 bala, 2 nikmat, 3 taat, 4 maksiat. Tadi Bu terdengar suara melihat cewek-cewek itu celananya itu di atas dengkul, alias rok mini. Terus bagaimana kita mensikap? Itu tadi, lihatlah hatimu, pandanglah hatimu, baik di depan, di belakang, di kiri kanan, di atas bawahnya, gitu, atau dalam luarnya wujud Allah. Terus bagaimana caranya melihat wujudnya Allah di situ? Kaifa yutasawwaru heta. Apa mungkin bagi kita yang sudah mengenal sirul asrar, Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu, sedangkan wahwa utawi Allah iku alladzi kang bikulli syai'in fi kulli syai'in ala kulli syai'in min kulli syai'in. Allah itu di segala-galanya. Apa mungkin rok mini pupu mulus ya itu bisa menutupi Allah, sedangkan Allah itu yo ada di pupu? Ini jawabannya ada 2 Pak. Jawabannya ada 2 lewat makalah niki. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Utawi kaun niku makhluk, berarti pupu mulus nggih makhluk. Kulluhu ya saben-saben kaun, setiap makhluk, bah pupu mulus, apa bah 4 tadi, bala, nikmat, taat, maksiat, iku zulmatun, zulmah, gelap. Zulmah
ai adamun. Bagi siapa adamun? Bisa jadi ada yang memakai makna dulmatun bagi siapa wujud. Ngene, lampu niki nek dipateni gelap mboten? Oke. Berarti ketika saat gelap pasti jenengan beriman gelap itu ada. Nggih. Berarti zulmah itu bagi kita maknane wujud. Nyatanya aku gak bisa melihat apa-apa, terhalang oleh kegelapan. Hati kalau cahaya makrifat itu gak nyala pasti gelap. Artinya hati kita akan mengatakan selain Allah itu wujud, padahal aslinya dulmah, aslinya loh ya. Tapi kita akan menganggap wujud. Sopo sing ngaji kelason sarunge dilorot, aku roh dewe, saya tahu sendiri di depan kelason. Wujud iku tetanda hati kita cahaya makrifat itu belum nyala. Wis, satu. Nomor dua, jikalau lampu ini menyala seret, aslinya kegelapan mana? Nggak ada toh? Nggak ada. Kalau wujudnya gelap itu ada, walaupun dinyalakan, ya harus peteng dong. Mengapa harus hilang? Hilangnya kegelapan itu tetanda aslinya dulmah itu adam, tidak ada. Lalu bagi hati sampean nur makrifat itu kalau sudah menyala pasti wallahi Anda tidak merasa ada. Akhirnya gak ngaku. Bagaimana kita akan ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan, lawang kita itu sudah tidak ada. Justru sing ngaku ada itulah Allah yang melakukan. Saya ditangkap nggih. Wis ta Pak, ngaji zaman sakniki ambek zaman dulu pawenakan sakniki. Estu gampang kita itu memahami. Sudah masalah ilmu diurai sedikit demi sedikit biar enggak terlalu tajam, biar gampang diterima. Itu aja banyak yang tidak mau. Yes, memang semuanya itu disaring Allah sebelum dihancurkan, itu disaring. Kados ibu mau masak mesti ono istilah nginteri beras. Ini kalau tempe diunyer-unyer nih kalau Bu. Niku penggawean kula sejak kecil niku. Perlu nih ngelompokno las ya. Barangkali ada kerikil-kerikil. Lah ngoten nggih. Ditaleki. Ketemu kerikile gak mungkin hanya templok, mboten mungkin. Mesti dibuang. Ada lasnya, jelas kita ambil. Kita sisihkan, kita buang, kita makankan ayam. Sing dimasak, yang dimasak pasti rice, semuanya beras. Kadang-kadang niku sik kecampuran. Goleki waktu mencari memilah-milah kadang-kadang masih ada. Artinya manusia hatinya itu masih belum aman dengan kepentingan hawa nafsu. Di situ. Jadi cara untuk mensiasati jenengan harus memandang wujud Allah. Syarat untuk bisa melihat memandang hanya wujudnya Allah
jenengan harus dinyalakan cahaya ma'rifatnya. Cara untuk menyalakan cahaya ma'rifat dalam hati jenengan harus berzikir. Wis titik. Zikir sejati ini zikir. Jadi Pak, jenengan ketika menghadapi itu langsung mengingati Allah. Mulus. Yes. Jadi di situ. Jadi kalau makhluknya sudah enggak ada, ya sudah, yang tampak adalah Allahnya. Maka disinilah yang dimaksud, apakah mungkin Allah bisa ditutupi dengan sesuatu dengan dirimu, sementara selain Allah ing mungguh Allah itu tidak ada? Ya enggak mungkin. Laksana kados ngeten. Apakah mungkin kula niki bisa ditutupi sesuatu terhadap jenengan sehingga kula mboten ketinggal jenengan, padahal sesuatu yang menutupi iki sudah enggak ada di mataku? Ya enggak mungkin. Kecuali sesuatu itu di mata Allah masih ada. Nah ini artinya di hati kita manakala sesuatu selain Allah masih ada, justru itulah hati akan terhijabi pada Allah. Bukan perkarane Allah yang bisa ditutupi, cuman oleh karena kita menganggap ada selain Allah, maka itulah justru akan menutupi hati kita. Jadi kalau boleh saya katakan, ini apa? Kalau saya Allah wujudnya, jenengan Allah semua. Terus apa merah-merah iki jenis karpet, jenengan mengatakan karpet, aku enggak, aku mengatakan ini wujudnya Allah. Semua wujudnya Allah. Sing gak paham ojo dipeksa sik, dikira sik sampai mentok, gendengo sik sampai baru nanti oh ya bener omongane cah gendeng ya. Ngono nanti. Nggih. Jadi siasat sampean harus berzikir, iling datang Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita tutup dengan doa suratul Fatihah dengan harapan segala apa yang Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini estu menjadikan satu ilmu yang bermanfaat dan berkah terhadap kita dan keluarga kita sampai diteruskan oleh anak putu ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.